Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Sehat ala Lansia. Kami hadir untuk memberikan berbagai informasi dan tips penting demi kesehatan optimal di usia senja. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang tiba-tiba pingsan setelah makan, padahal yang dimakan adalah sayur-sayuran? Nah, kisah Ibu Salsa ini mungkin bisa jadi pelajaran berharga. Beliau pingsan setelah menyantap hidangan sayur yang menurutnya sehat, tapi ternyata ada sayur yang kurang cocok dengan kondisi tubuhnya di usia lansia. Ini adalah pengingat penting bahwa tidak semua sayuran, meskipun dikenal sehat secara umum, selalu cocok untuk setiap orang, terutama para lansia. Bapak dan Ibu, kita sering mendengar bahwa sayur itu makanan yang sangat sehat, dan memang benar. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Metabolisme melambat, fungsi organ tertentu bisa menurun, dan kondisi kesehatan seperti tekanan darah tinggi, masalah tiroid, atau nyeri sendi mungkin mulai muncul. Nah, beberapa sayuran tertentu mengandung senyawa atau memiliki karakteristik yang jika dikonsumsi dalam jumlah dan cara yang tidak tepat, justru bisa memicu atau memperburuk kondisi kesehatan pada lansia. Ini bukan berarti sayur itu jahat, tapi lebih pada pentingnya memahami interaksi antara kandungan nutrisi sayur dengan kondisi tubuh kita yang semakin menua. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sehat ala Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas sayuran berisiko untuk lansia. 1. Jagung kalengan. Meskipun praktis dan mudah ditemukan, seringkali mengandung pengawet dan natrium garam dalam jumlah yang sangat tinggi. Produsen menggunakan pengawet untuk memperpanjang masa simpan dan menambahkan natrium sebagai penambah rasa serta pengawet. Ketika lansia mengonsumsi jagung kalengan ini secara berlebihan, asupan natrium yang tinggi dapat memicu peningkatan tekanan darah. Kondisi ini sangat berbahaya karena bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke dan masalah ginjal, yang mana lansia umumnya sudah lebih rentan terhadap kondisi tersebut. Ginjal lansia mungkin tidak seefisien ginjal yang lebih muda dalam membuang kelebihan natrium dari tubuh, sehingga efeknya bisa lebih signifikan. Selain itu, beberapa pengawet kimia yang digunakan dalam makanan kalengan juga berpotensi membebani organ detoksifikasi tubuh seperti hati dan ginjal, yang fungsinya mungkin sudah menurun pada lansia. Ini dapat menimbulkan efek samping jangka panjang dan memicu inflamasi dalam tubuh. Meskipun jagung sendiri memiliki serat dan beberapa vitamin, proses pengalengan seringkali mengurangi nilai gizinya dan kandungan tambahan seperti gula atau sirup jagung fruktosa tinggi juga bisa ditemukan. Gula tambahan ini dapat memicu peningkatan kadar gula darah yang tidak ideal bagi lansia, terutama yang memiliki risiko diabetes. Konsumsi jagung kalengan secara rutin oleh lansia dengan riwayat hipertensi atau masalah jantung sangat tidak disarankan. Lebih baik memilih jagung segar atau jagung beku tanpa tambahan garam dan pengawet, karena ini akan memberikan manfaat nutrisi jagung tanpa risiko tambahan. 2. Brokoli and kale. Mentah, brokoli dan kale yang terkenal sebagai superfood mengandung senyawa yang disebut goitrogen. Senyawa ini dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid, terutama jika dikonsumsi mentah dalam jumlah besar. Pada lansia, fungsi tiroid seringkali sudah sedikit menurun, atau mereka mungkin memiliki kondisi tiroid yang tidak terdiagnosis. Goitrogen bekerja dengan menghambat penyerapan yodium oleh tiroid, yang esensial untuk produksi hormon tiroid. Kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan hipotiroidisme, dengan gejala seperti kelelahan, peningkatan berat badan, kulit kering, dan gangguan kognitif yang seringkali salah diartikan sebagai bagian dari proses penuaan normal. Selain itu, brokoli dan kale mentah juga mengandung serat yang sangat tinggi dan senyawa sulfur yang bisa sulit dicerna.
Sistem pencernaan lansia cenderung lebih sensitif dan lambat, sehingga konsumsi mentah bisa menyebabkan kembung, gas, dan ketidaknyamanan pencernaan yang signifikan. Memasak brokoli dan kale, misalnya dikukus atau direbus sebentar, dapat secara signifikan mengurangi kadar goitrogen dan melunakkan seratnya, membuatnya lebih mudah dicerna. Proses pemasakan ini membantu memecah ikatan-ikatan kimia yang membuat goitrogen aktif dan seratnya sulit diurai. Oleh karena itu, meskipun kaya vitamin dan antioksidan, lansia sebaiknya menghindari konsumsi brokoli dan kale mentah. Mengolahnya dengan cara yang tepat akan memungkinkan mereka mendapatkan manfaat nutrisinya tanpa risiko yang tidak perlu pada tiroid dan sistem pencernaan mereka. 2. Terong-terong, anggota keluarga nightshade, Solanaceae, mengandung senyawa alami yang disebut solanin. Senyawa ini adalah glikoalkaloid yang ditemukan pada beberapa tanaman nightshade dan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan alami tanaman terhadap hama. Meskipun solanin dalam terong matang umumnya rendah dan aman bagi kebanyakan orang, pada lansia yang mungkin memiliki sensitivitas lebih tinggi atau menderita kondisi peradangan seperti radang sendi, osteoartritis atau rheumatoid arthritis, konsumsi terong dapat memicu atau memperburuk nyeri sendi. Solanin dapat memicu reaksi inflamasi pada beberapa individu, memperparah gejala nyeri dan kaku pada sendi yang sudah meradang. Tubuh lansia mungkin juga memiliki kemampuan detoksifikasi yang sedikit menurun, sehingga senyawa seperti solanin dapat bertahan lebih lama dan menimbulkan efek yang lebih terasa. Gejala yang mungkin muncul antara lain peningkatan nyeri sendi, pembengkakan, atau kekakuan setelah mengonsumsi terong, memasak terong, terutama dengan metode seperti memanggang atau menumis hingga matang sempurna, dapat sedikit mengurangi kadar solanin. Namun, bagi lansia yang memang mengalami gejala nyeri sendi setelah mengonsumsi terong, disarankan untuk membatasi atau bahkan menghindari konsumsinya. Penting untuk diingat bahwa tidak semua lansia akan mengalami reaksi negatif terhadap terong, namun bagi mereka yang memiliki riwayat masalah persendian, pengawasan dan penyesuaian pola makan, sangat dianjurkan. Mencatat respons tubuh terhadap makanan tertentu dapat membantu mengidentifikasi pemicu potensial. 4. Bayam mentah. Bayam dikenal sebagai sumber nutrisi yang kaya, namun bayam mentah mengandung asam oksalat dalam jumlah tinggi. Asam oksalat ini merupakan senyawa antinutrien yang dapat berikatan dengan mineral penting dalam tubuh. Ketika dikonsumsi mentah, asam oksalat dalam bayam dapat menghambat penyerapan kalsium dan zat besi oleh tubuh. Pada lansia, penyerapan kalsium yang sudah menurun seringkali menjadi masalah, berkontribusi pada risiko osteoporosis, pengeroposan tulang. Gangguan penyerapan zat besi juga dapat memperburuk kondisi anemia yang cukup umum terjadi pada lansia, menyebabkan kelelahan dan penurunan energi. Asam oksalat juga dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal pada individu yang rentan. Meskipun risiko ini tidak terjadi pada semua orang, lansia dengan riwayat masalah ginjal atau kecenderungan pembentukan batu ginjal harus lebih berhati-hati. Memasak bayam, bahkan dengan cara dikukus atau direbus sebentar, dapat secara signifikan mengurangi kadar asam oksalatnya. Proses pemanasan ini membantu memecah ikatan oksalat, sehingga mineralnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat nutrisi bayam tanpa risiko penyerapan mineral dan masalah ginjal, sangat disarankan bagi lansia untuk mengonsumsi bayam yang sudah dimasak. Memasak bayam juga membuat seratnya lebih lembut dan mudah dicerna, mengurangi risiko masalah pencernaan. Reaksi kentang, hijau atau bertunas. Kentang meskipun merupakan makanan pokok bagi banyak orang, bisa menjadi berbahaya bagi lansia jika dikonsumsi dalam kondisi tertentu. Kentang yang sudah berwarna hijau atau bertunas menunjukkan peningkatan kadar solanin, sama seperti pada terong. Solanin adalah racun alami yang diproduksi oleh kentang sebagai mekanisme pertahanan, terutama saat terpapar cahaya atau mulai bertunas. Konsumsi solanin dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, sakit kepala,
bahkan masalah neurologis yang lebih serius pada kasus yang parah. Lansia dengan sistem kekebalan tubuh dan metabolisme yang mungkin lebih lemah, lebih rentan terhadap efek keracunan solanin dibandingkan orang dewasa yang lebih muda. Kemampuan tubuh mereka untuk memetabolisme dan mengeluarkan toksin mungkin tidak seefisien sebelumnya. Gejala keracunan solanin bisa sangat mirip dengan gejala flu atau masalah pencernaan lainnya, sehingga seringkali tidak disadari bahwa penyebabnya adalah konsumsi kentang yang tidak tepat. Penting untuk selalu membuang bagian kentang yang berwarna hijau atau bertunas, bahkan jika hanya sedikit. Selalu pilih kentang yang segar, keras, dan tidak ada tanda-tanda kehijauan atau tunas. Simpan kentang di tempat yang gelap dan sejuk untuk mencegah pembentukan solanin. Jika ada keraguan mengenai kondisi kentang, lebih baik tidak mengonsumsinya untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas beberapa sayuran yang perlu diwaspadai oleh lansia, jangan berkecil hati dulu ya. Sehat ala lansia tidak akan membiarkan Anda bingung. Justru sekarang kita akan beralih ke pembahasan yang lebih menyenangkan dan mencerahkan. Sayuran-sayuran luar biasa yang wajib ada di piring para lansia. Sayuran ini bukan hanya aman, tetapi juga memiliki kandungan nutrisi spesifik yang sangat bermanfaat untuk menjaga vitalitas dan kesehatan di usia emas. Mari kita lihat, apa saja pilihan terbaiknya. 1. Bit merah. Bit merah adalah sayuran akar yang kaya akan nutrisi dan sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia, terutama dalam menjaga kesehatan jantung dan daya ingat. Manfaat utamanya berasal dari kandungan nitrat alami, antioksidan betalain, dan folat yang melimpah. Nitrat alami dalam bit merah akan diubah menjadi oksida nitrat di dalam tubuh. Oksida nitrat ini berfungsi sebagai vasodilator, yang artinya dapat melebarkan pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah ini akan menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk otak. Peningkatan aliran darah ke otak sangat krusial untuk menjaga fungsi kognitif dan mempertajam daya ingat yang seringkali menurun seiring bertambahnya usia. Selain itu, betalain adalah pigmen antioksidan kuat yang memberikan warna merah khas pada bit. Betalain memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit kronis yang sering menyerang lansia, seperti penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Folat atau vitamin B9, yang juga banyak terdapat dalam bit, berperan penting dalam produksi sel darah merah dan mencegah anemia, serta mendukung kesehatan otak. Lansia seringkali berisiko kekurangan folat, sehingga bit menjadi pilihan yang sangat baik. Takaran yang pas untuk lansia, sekitar 1,2 hingga 1 cangkir, sekitar 75-150 gram, bit merah yang sudah dimasak, dikukus, dipanggang atau direbus per hari 3-4 kali seminggu. Bit bisa ditambahkan ke salad, smoothie, atau dikonsumsi sebagai lauk. Bagi lansia yang memiliki riwayat batu ginjal oksalat, sebaiknya konsultasi dengan dokter karena bit juga mengandung oksalat, meskipun manfaatnya lebih besar. 2. Pak choy. Pak choy atau dikenal juga sebagai bok choy adalah sayuran hijau berdaun yang sangat baik untuk lansia karena teksturnya yang lembut di pencernaan dan kaya akan nutrisi penting untuk kesehatan tulang. Sayuran ini mengandung kombinasi ideal antara vitamin K, kalsium, dan vitamin C. Sistem pencernaan lansia seringkali lebih sensitif dan serat dalam pak choy relatif lembut dan mudah diurai, sehingga jarang menyebabkan kembung atau gas. Ini berbeda dengan beberapa sayuran hijau lainnya, yang mungkin lebih sulit dicerna saat mentah. Vitamin K adalah nutrisi kunci untuk kesehatan tulang karena berperan dalam produksi protein yang dibutuhkan untuk membangun dan menjaga kepadatan tulang, seperti osteokalsin. Kekurangan vitamin K dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang pada lansia. Selain itu, pak choy juga merupakan sumber kalsium non-susu yang baik, yang esensial untuk kekuatan tulang dan gigi. Mengingat banyak lansia mungkin memiliki intoleransi laktosa atau tidak mengonsumsi cukup produk susu, pak choy menjadi alternatif penting. Vitamin C dalam pak choy tidak hanya meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi juga berperan dalam pembentukan
Kolagen, protein struktural yang penting untuk tulang, kulit, dan jaringan ikat. Vitamin C juga membantu penyerapan zat besi. Takaran yang pas untuk lansia. 1-2 cangkir pakcoy yang sudah dimasak, dikukus atau ditumis, per hari 3-5 kali seminggu. Memasak pakcoy sebentar akan membuatnya lebih mudah dicerna dan menjaga sebagian besar nutrisinya. 3. Kacang polong seringkali diremehkan, padahal merupakan sumber protein nabati yang sangat baik dan dapat menjadi penambah tenaga yang efektif bagi lansia. Selain protein, kacang polong juga kaya akan serat, vitamin B, terutama folat dan tiamin, dan mineral seperti zat besi dan magnesium. Lansia seringkali menghadapi masalah penurunan massa otot, sarkopenia, dan kebutuhan protein yang meningkat untuk mempertahankan massa otot dan mendukung perbaikan sel. Protein nabati dari kacang polong adalah alternatif yang bagus bagi mereka yang mungkin mengurangi konsumsi daging. Serat dalam kacang polong membantu menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit yang umum terjadi pada lansia, dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini juga berkontribusi pada rasa kenyang lebih lama, membantu mengelola berat badan. Vitamin B, khususnya tiamin, B1, dan folat, B9, berperan penting dalam metabolisme energi. Tiamin membantu tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi, sementara folat penting untuk produksi sel darah merah dan fungsi saraf. Ini dapat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan vitalitas. Zat besi penting untuk mencegah anemia, dan magnesium berperan dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk produksi energi dan fungsi otot serta saraf. Takaran yang pas untuk lansia, 1-2 hingga 1 cangkir kacang polong yang sudah dimasak, beku atau segar per hari, 3-4 kali seminggu. Kacang polong bisa ditambahkan ke sup, tumisan, atau sebagai lauk pendamping. 4. Swiss chard adalah sayuran hijau berdaun gelap yang luar biasa kaya nutrisi, sangat bermanfaat untuk melindungi mata, hati, dan meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Kandungan nutrisi utamanya meliputi vitamin K, vitamin A dalam bentuk beta-karoten, vitamin C, dan antioksidan seperti lutein dan zeaksantin. Vitamin A dari beta-karoten serta antioksidan lutein dan zeaksantin sangat vital untuk kesehatan mata. Lutein dan zeaksantin menumpuk di retina mata dan bertindak sebagai filter cahaya biru yang berbahaya, melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia, AMD, dan katarak, 2 penyebab utama. Gangguan penglihatan pada lansia. Vitamin K dalam Swiss chard juga sangat tinggi, mendukung kesehatan tulang seperti yang dibahas pada pakcoy. Selain itu, vitamin C berperan sebagai antioksidan kuat yang meningkatkan daya tahan tubuh dengan mendukung fungsi sel-sel imun, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Swiss chard juga mengandung antioksidan lain yang mendukung kesehatan hati, membantu proses detoksifikasi tubuh. Seratnya juga baik untuk pencernaan. Takaran yang pas untuk lansia, 1-2 cangkir Swiss chard yang sudah dimasak, dikukus atau ditumis, per hari, 3-5 kali seminggu. Memasak sebentar akan melunakkan seratnya dan membuatnya lebih mudah dicerna, sambil mempertahankan sebagian besar nutrisinya. 5. Labu kuning adalah sayuran serbaguna yang sangat baik untuk lansia, karena kaya akan beta-karoten, prekursor vitamin A, serat, vitamin C, dan potasium. Manfaat utamanya meliputi dukungan kesehatan mata, pencernaan yang lancar, dan menjaga kesehatan jantung. Kandungan beta-karoten yang tinggi pada labu kuning diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Vitamin A sangat esensial untuk penglihatan, terutama dalam kondisi cahaya redup, dan juga berperan dalam menjaga integritas kulit dan selaput lendir yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Seperti Swiss chard, beta-karoten juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh. Serat dalam labu kuning, baik serat larut maupun tidak larut, sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Serat larut membantu menstabilkan kadar gula darah dan menurunkan kolesterol,
Sementara serat tidak larut membantu mencegah sembelit dan menjaga keteraturan buang air besar, masalah umum pada lansia. Potasium adalah mineral penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta berperan dalam mengatur tekanan darah. Asupan potasium yang cukup dapat membantu menetralkan efek natrium dan mendukung kesehatan jantung. Selain itu, labu kuning memiliki tekstur yang lembut setelah dimasak, membuatnya sangat mudah dicerna dan cocok untuk lansia yang mungkin memiliki masalah gigi atau pencernaan. Rasanya yang manis alami juga bisa menjadi alternatif pengganti makanan manis yang kurang sehat. Takaran yang pas untuk lansia, sekitar 1 cangkir, sekitar 170-150 gram, labu kuning yang sudah dimasak, dikukus, dipanggang, atau direbus per hari 3-4 kali seminggu. Labu bisa dijadikan sup, bubur, atau ditambahkan ke hidangan lainnya. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Mari kita rangkum kembali poin-poin penting hari ini. Kita telah mengidentifikasi 5 sayuran yang berpotensi berbahaya bagi lansia jika tidak dikonsumsi dengan bijak atau dalam kondisi tertentu. Jagung kalengan, tinggi natrium dan pengawet. Brokoli and kale mentah, goitrogen dan serat sulit cerna. Terong, solanin pemicu nyeri sendi, bayam mentah, oksalat penghambat, mineral, dan kentang hijau bertunas, solanin beracun. Namun jangan khawatir, ada juga 5 sayuran super yang wajib dikonsumsi oleh lansia untuk mendukung kesehatan optimal. Bit merah, penurun tekanan darah, penguat daya ingat, pakcoy, lembut di pencernaan, penguat tulang, kacang polong, protein penambah tenaga, Swiss chard, pelindung mata dan hati, peningkat imun, dan labu kuning, baik untuk mata, pencernaan, dan jantung. Ingatlah, kuncinya adalah memilih sayuran yang tepat dan mengolahnya dengan cara yang benar. Penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa makan bukan sekadar untuk kenyang atau sehat secara umum, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan usia dan kondisi tubuh kita yang unik. Setiap fase kehidupan memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, dan di usia lansia, pemilihan makanan menjadi lebih krusial. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu merenung sejenak. Setelah mengetahui informasi ini, sayur mana yang akan Anda mulai ubah cara konsumsinya? Atau mulai Anda masukkan ke dalam menu makan mingguan Anda? Atau mungkin ada sayur yang selama ini sering Anda makan mentah dan sekarang akan Anda masak terlebih dahulu? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, yuk bagikan kepada teman, kerabat, atau siapapun lansia yang Anda sayangi. Informasi mengenai sayuran yang bisa menyelamatkan hidup ini sangat penting agar mereka juga bisa hidup lebih sehat, bugar, dan bahagia. Bersama-sama, kita bisa menciptakan komunitas lansia yang lebih sadar gizi dan mandiri.